Ya, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan terlebih dahulu safety briefing dari Hotel Metro Park View Semarang. Para tamu terhormat, selamat datang di Metro Park View Hotel Semarang. Dear fellow guests, welcome to Metro Park Hotel Semarang. Untuk keselamatan dan keamanan Anda selama berada di Metro Park View Hotel Semarang, mohon perhatikan pedoman keselamatan sebagai berikut. For your safety and security while at Metro Park Hotel Semarang, please pay attention to the following safety guidelines. Metro Park View Hotel Semarang berlokasi di Jalan Ki Haji Agus Salim nomor 2 sampai 4 Semarang. Metro Park Hotel is located at Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 2 Semarang. Metro Park View Hotel dilengkapi dengan sistem kontrol keamanan yang dipantau selama 24 jam. Metro Park Hotel is equipped with counter system that is monitored 24 hours. Setiap ruang rapat dilengkapi dengan alat pendeteksi api dan asap, alat percikan air, alat pemadam api ringan, alat pemadam kebakaran, serta sistem pengumuman publik. Each meeting room is equipped with fire and smoke detector, sprinkler, fire extinguisher, hydrant, and public address system. Saat ini Anda sedang berada di dalam Mutiara Ballroom Metro Park View Hotel Semarang, memiliki 2 pintu keluar darurat menuju titik pertemuan yang terletak di sisi kiri dan kanan lift. Ruangan ballroom dekat dengan lift, pemohon pada saat terjadi keadaan darurat tidak diperkenakan menggunakan lift untuk menuju ke pintu keluar. You are currently in Mutiara Ballroom at Metro Park View Hotel Semarang that has emergency exit doors which lead to assembly point located on the left and right of lift. The ballroom is close to the lift, so please do use the lift to get the exit in the event of an emergency. Saat Anda mendengar aba-aba untuk evakuasi melalui sistem pengumuman publik, tim tanggap darurat kami akan memandu Anda menuju ke pintu keluar darurat terdekat ke titik. When you hear the call for evacuation through the public announcement system, our emergency response team will guide you to the nearest emergency exit point. Jangan mencoba mengemasi barang-barang Anda, utamakan keselamatan Anda karena hidup Anda lebih berharga. Jangan menggunakan sepatu hak tinggi serta beri bantuan kepada penyandang disabilitas dan wanita hamil. Do not try to pack your belongings, but put your safety first because your life is more precious. Do not to wear high heels and provide assistance to persons with disabilities and pregnant women. Jangan berbalik arah karena akan berbenturan dengan orang di belakang Anda dan akan menghambat evakuasi. Di tempat berkumpul tim tanggap darurat, kami akan mencatat data Anda untuk memastikan semua tamu dalam kondisi aman. Do not slow down as it will collide with the person behind you and will hinder the evacuation. Our emergency response team will record your data to ensure our guests are safety. Apabila terjadi gempa bumi, jangan banyak bergerak. Sebagian besar cedera pada saat gempa bumi terjadi karena banyak bergerak, lalu terjatuh dan terkilir. Lindungi kepala dan leher Anda dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan di bawah meja yang kokoh. If an earthquake occurs, move as little as possible. Most injuries in earthquakes occur from moving around too much and then falling and will sprain your leg. Cover your head and neck and the rest of your body, if possible, under the study table. Jika tidak ada tempat berlindung di dekat Anda, berjalanlah ke dekat dinding bagian dalam atau di samping furniture yang rendah yang tidak akan menimpa Anda dan tutupi kepala dan leher Anda dengan lengan dan tangan. If there's no shelter near you, walk near inside wall or next to a furniture that won't fall on you and cover your head and neck with your arms and hands.
Jangan mencoba berlari keluar dari gedung. Selama guncangan kuat, tetaplah di tempat berlindung Anda hingga guncangan berhenti. Do not try to run out of the building during the strong shaking. Stay in shelter until the shaking stops. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kegiatan Anda berjalan dengan lancar dan Anda bisa menikmati waktu Anda selama berada di Metro Park View Hotel Semarang. Thank you for your attention. We hope that your activities run smoothly and you enjoy your time while at Metro Park Hotel Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kapit Yankes Dr. Irma Makia. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD Vinasim. Yang saya hormati pengurus Yakum. Yang saya hormati Direktorat Pelayanan Kesehatan Dr. Santi Kristiandi, spesialis patologi klinik. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Pantiwilasa Citarum Semarang, Ketua Bethesda Health Training Center, Ketua Yakum Training Center, tim Project Inklusi, seluruh narasumber yang hadir, dan seluruh peserta kegiatan Workshop Nasional Bimbingan Teknis Pemenuhan Standar Tata Kelola Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas di Fasilitas Kesehatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saja kita dapat hadir bersama-sama pagi hari ini di dalam kegiatan Workshop Nasional Bimbingan Teknis Pemenuhan Standar Tata Kelola Layanan Kesehatan Inklusif di Fasilitas Kesehatan. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan selama 3 hari ke depan, Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Disilakan duduk kembali.
Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Yakum Training Center selaku penyelenggara kegiatan workshop nasional pada hari ini. Kepada Ibu Eka Ratnawati, Eskep Nurse MKep, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kabid Yankes Dr. Irma Makiah. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Yang saya hormati pengurus Yakum. Yang saya hormati Direktorat Pelayanan Kesehatan Yakum Dr. Santi Kristiani SPPK. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang. Yang saya hormati Ketua Bethesda Health Training Center. Yang saya hormati tim Project Inklusi Yakum dan rekan-rekan dari Yakum Training Center. Juga yang saya hormati Bapak Ibu narasumber kegiatan workshop nasional hari ini dan juga terkhusus pada Bapak Ibu semua peserta BIMTEK pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan. Salam sehat Bapak Ibu, sehat, bahagia semua hari ini. Masih ada yang mengantuk mungkin, karena perjalanannya ada yang jauh, tapi juga sudah ada yang mungkin jalan-jalan di kota lama semalam, karena check-in-nya sudah sejak tadi malam. Senang sekali bisa bertemu di tempat ini dan semuanya terjadi karena berkat kemurahan Tuhan yang telah menuntun perjalanan kita semua sampai di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Ibu Bapak yang saya hormati, acara pada saat ini dilatar belakangi oleh karena kesadaran dan keinginan serta kerinduan kita bersama untuk mewujudkan kesehatan yang inklusif. Karena kesehatan inklusif adalah hak dari setiap individu tanpa kecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang terbatas. Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Yakum melalui Yakum Training Center dan Bethesda Health Training Center pada saat ini disponsori dan didukung sepenuhnya oleh PKMK Yakum dan tim project. Dengan senang hati mengundang Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan dan komitmen berpartisipasi. Jadi ada surat komitmen dan sebagainya Bapak Ibu, itu adalah sebagai satu persyaratan kita mau menunjukkan bahwa dari pionir-pionir inilah nanti kesehatan inklusi itu akan bisa diwujudkan. Maka kemudian dari berbagai layanan dan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya sejak beberapa tahun terakhir ini, maka alhamdulillah puji Tuhan pada saat ini kita bersama boleh menyelenggarakan workshop nasional bimbingan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan yang kita pilih pelaksanaannya di kota Semarang. Sehingga berbahagialah yang tinggal di Semarang dan sekitarnya, dekat nih Bapak Ibu ya. Karena saya bisa membayangkan, kita beri aplaus ya, peserta yang jauh dari Semarang, Atambua, NTT, kita beri aplaus. Dari NTT, Bapak Ibu hadir boleh angkat tangannya. Terima kasih, nanti bisa membawa pengaruh yang positif. Syukur-syukur nanti ke depannya sambil promosi meniko. Yakum Training Center dan tim project bersedia apabila nanti diundang untuk
bisa melakukan pendampingan lebih intensif pada unit layanan ataupun instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Juga yang dari ujung barat, Cilacap, mana Cilacap ya? Iya, kita beri tepuk tangan juga. Karena luar biasa jam 3 pagi sampai di Semarang. Tidak kesasar ya Ibu. Juga yang dari Jawa Timur, kita beri tepuk tangan juga ini ya. Lintas provinsi ini. Apakah naik bis antar kota, antar provinsi Ibu? Jam 2 malam sudah sampai di Semarang dalam keadaan selamat, juga dari DIY juga hadir. Sedianya kami berharap ada keterwakilan dari lebih banyak lagi provinsi yang hadir. Semoga nanti di batch 2, karena ada beberapa peserta, mungkin kurang lebih 5 sampai 10 peserta belum beruntung karena kuota 30 terpenuhi sudah, sehingga harus mengikuti nanti di batch 2 yang akan kami laksanakan di tahun depan. Mohon doa restunya Bapak Ibu. Injih, karena kalau setiap bulan bisa kita bayangkan, jadi kita bagi-bagi untuk pendanaan dan kegiatannya untuk hal-hal atau kegiatan yang lain pula. Ibu Bapak yang saya hormati, peserta kegiatan BIMTEK, kegiatan kita akan sangat panjang. Dimulai hari ini sampai dengan tanggal berapa Bapak Ibu? Syukurlah semuanya hafal bahwa tanggal 30 sampai dengan tanggal 30 Bapak Ibu masih harus tetap setia di sini, begitu ya. Maka dibuktikan dengan surat pernyataan untuk bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Selama 3 hari nanti kami panitia sudah merancang untuk materi-materi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tata kelola layanan kesehatan, mulai dari konsep dan prinsip layanan kesehatan inklusif, mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan dalam implementasi layanan inklusif, asesmen dan perencanaan pelayanan yang responsif, kebijakan dan praktiknya, serta metode pembelajarannya kita buat menarik. Tidak hanya di dalam ruangan ini Bapak Ibu untuk mendapatkan materi, tenang saja karena ini workshop. Shop itu belanja nggih. Belanja apa Bapak Ibu? Belanja pekerjaan ya, belanja pekerjaan, tetapi juga nanti di penugasan-penugasan baik individu maupun kelompok nanti akan dilakukan. Juga kita akan ajak Bapak Ibu jalan-jalan untuk melihat secara nyata bagaimana implementasi pemenuhan kebutuhan layanan inklusif. Ada 2 wahana praktik lapangan yang akan kita kunjungi. Di besok siang kita akan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, dan di hari ketiganya nanti kita akan ada di Puskesmas Poncol, juga pada organisasi disabilitas. Sehingga metode pembelajaran yang sangat lengkap ini, teori, tugas maupun lapangan akan sangat membekas pada long term memory Bapak Ibu semua, sehingga nanti selepas dari workshop, atasan yang menugaskan itu akan mengangguk-angguk dan semakin mempercayakan tugas tanggung jawab inklusi pada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kegiatan ini cakupannya adalah nasional, maka kita registrasikan di Pelataran Sehat. Bapak Ibu berkenan mengakses lewat link, kecuali ada beberapa yang masih belum berhasil, nanti tidak perlu cemas dan khawatir, panitia akan membantu dan memfasilitasi untuk teknis bisa masuk akun Pelataran Sehat Bapak Ibu, dan mohon bisa mengerjakan pretesnya maupun besok postesnya dengan baik, dan seluruh penugasan juga harus dilakukan, karena itu semua menjadi syarat agar nanti di akhir bisa melakukan generate sertifikat di Pelataran Sehat. Dalam kesempatan ini juga Bapak Ibu,
untuk profesi peserta yang hadir ada dokter, perawat, bidan maupun administrasi kesehatan, sehingga mari silahkan kalau mau ber-IPC, interprofessional collaboration, antar tempat, antar institusi, berbagi, sharing dan sebagainya, itu merupakan nilai tambahan dari keuntungan mengikuti kegiatan ini. 30 peserta yang terregistrasi saat ini kami harapkan lengkap tetap 30 peserta sampai dengan hari terakhir nanti untuk bisa mendapatkan sertifikat dan melaksanakan tugas dengan baik. Dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih selalu pada Yakum dan jajarannya, pada teman-teman di PKMK dan tim project yang telah selalu menggandeng Yakum Training Center, juga rekan-rekan di Bethesda Health Training Center yang telah sangat luar biasa bersama-sama kita mempersiapkan kegiatan besar ini dengan baik. Terlepas apabila nanti dalam pelaksanaannya mungkin ada hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semua, jangan sungkan untuk menjapri kontak personnya. Karena kami membersamai Bapak Ibu 24 jam. Ada apa-apa sebut nama kami 3 kali Bapak Ibu. Kalau kami belum tidur kami datang, kalau tidur ya enggak tahu. Artinya kami sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dan pengembangan SDM berkomitmen untuk memberikan yang terbaik melayani Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan. Saya kira itu yang menjadi laporan kami selaku penyelenggara kegiatan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Semangat semuanya. Semangat Bapak Ibu. Sukses Bapak Ibu. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Eka untuk laporan yang sudah disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan dari Direktorat Kesehatan Yakum. Sekaligus mohon berkenan untuk membuka kegiatan secara resmi pada hari ini. Yang terhormat Dr. Santi Kristiani, spesialis patologi klinik, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam damai untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Sugeng Rawuh di Kota Semarang. Selamat datang di acara Workshop Nasional Bimbingan Teknis Layanan Kesehatan Inklusif yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 30 April 2026. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Yankes, Dr. Irma. Yang saya hormati Kepala Dinas Kota Semarang. Yang saya hormati seluruh fasilitator dan narasumber. Yang saya hormati Bethesda Health Center, Yakum Training Center, tim project, dan seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan begitu baik. Dan yang paling saya kasihi dan cintai, seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Tadi sudah disampaikan dari NTT ya, kemudian ada dari Cilacap, dari Malang, dan dari seluruh berbagai daerah dan berbagai instansi. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin memperkenalkan Yakum. Jadi Yakum ini adalah yayasan Kristen yang mempunyai pelayanan di berbagai sektor. Kami ada 12 rumah sakit yang tersebar di Jawa Tengah dan Sumatera. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, kalau pas ke Lampung kami ada di sana Rumah Sakit Metro Lampung. Di Semarang ada 2 rumah sakit, Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, ada Rumah Sakit Bethesda Jogja, Lempuyang Wangi, Wonosari, kemudian di Temanggung kami ada Rumah Sakit Ngesti Waluyo, di Paraan ada Emmanuel, kemudian ada Rumah Sakit Sinar Kasih,
Kami juga ada beberapa klinik, salah satunya di Magelang ada klinik Yoga Dharma. Jadi layanan kami sangat luas Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting bukan hanya di layanan kesehatan, tapi terkait peningkatan kesehatan masyarakat kami juga memiliki komitmen. Ya seperti acara pada hari ini adalah salah satu komitmen dari Yakum. Bapak Ibu sekalian, Yakum seperti kami sampaikan sangat berkomitmen untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita mendukung layanan inklusif. Sejak tahun 2016, sejak diterbitkannya Undang-Undang Disabilitas, maka UPKM Rumah Sakit Yakum sudah mendukung dan mengawal kebijakan ini yang tentunya bertujuan untuk penguatan atau penyusunan roadmap layanan inklusif di Indonesia. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh UPKM Rumah Sakit Yakum diantaranya adalah pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan ke fasilitas kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan yang tidak kalah penting, hari ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan adalah untuk peningkatan capacity building, kemampuan dari Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan menjadi pionir-pionir di unit Bapak Ibu masing-masing untuk menjalankan layanan inklusif ini. Dan tadi sudah disampaikan, bukan hanya sekedar materi, tapi juga nanti akan ada melihat langsung ya bagaimana layanan inklusif itu sudah diimplementasikan. Salah satunya besok akan jalan-jalan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Ya. Bapak Ibu pengurus Yakum menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini beliau-beliau berhalangan hadir karena ada beberapa hal yang harus dijalankan dan untuk itu mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari pengurus Yakum. Sambutan pengurus Yakum, Workshop Nasional BIMTEK Layanan Kesehatan Inklusif pada tanggal 28 sampai 30 April 2026. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber, fasilitator, dan seluruh peserta kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat mengikuti workshop nasional bimbingan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif. Atas nama pengurus Yakum, kami menyampaikan apresiasi kepada Bethesda Health Training Center dan Yakum Training Center atas terselenggaranya kegiatan ini. Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung kapasitas layanan kesehatan di Indonesia. Kami semua memahami bahwa layanan kesehatan yang inklusif adalah kebutuhan mendesak. Setiap orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh pelayanan yang adil, aman, dan bermartabat. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang perlu kita jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta tidak hanya memahami konsep layanan kesehatan inklusif, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata di fasilitas kesehatan masing-masing. Penguatan tata kelola, sumber daya manusia, aksesibilitas, hingga jejaring layanan menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Yakum melalui Yakum Training Center berkomitmen untuk terus mendorong pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berpihak kepada semua tanpa terkecuali. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari peningkatan kapasitas dan komitmen bersama. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kiranya kegiatan ini membawa manfaat nyata dan menjadi langkah konkret
dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif bagi semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Karanganyar 28 April 2026, Pengurus Yakum. Baik Bapak Ibu, mewakili pengurus Yakum, izinkan saya untuk membuka acara workshop nasional BIMTEK Layanan Kesehatan Inklusif. Atas berkat dan pertolongan Tuhan, maka saya membuka workshop nasional bimbingan teknis layanan kesehatan inklusif pada tanggal 28 sampai 30 April 2026 secara resmi. Terima kasih Dr. Santi untuk sambutan yang disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Santi dan juga Ibu Eka selaku Ketua Panitia, bahwa workshop ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas fasilitas kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, bermutu, setara, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tentunya tanpa diskriminasi. Kesehatan inklusif merupakan bagian penting dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak, serta masyarakat dengan kebutuhan khusus lainnya. Melalui kegiatan ini, Bapak dan Ibu diharapkan seluruh peserta untuk dapat memperoleh wawasan, pengalaman, dan strategi implementasi dalam memenuhi standar tata layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan masing-masing. Selain itu, workshop ini akan menjadi ruang kolaborasi untuk berbagi praktek baik dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang ramah, aman, dan menghargai hak setiap individu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah hadir di tengah-tengah kita Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr. Irma Makia yang akan mewakili sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Sugeng Rawuh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati pimpinan Yayasan Yakum yang menyelenggarakan kegiatan hari ini, bimbingan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan. Bu Arsanti, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang dalam perjalanan, kemudian Direktur Pelayanan Tata Kelola Kesehatan Rujukan Dr. Okti Palupi MPH yang nanti hadir secara daring, narasumber dari Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Bu Dr. Putri perjalanan, kemudian Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian dari rumah sakit, peserta pertemuan dari Yakum sendiri, dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih hari ini kita diundang di kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Yakum dalam rangka meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan terutama untuk kelompok inklusif. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, ini izin mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada pergantian pimpinan. Jadi ini perasaannya masih campur aduk Bu saya. Yang baru belum datang, yang lama sudah tadi pagi Ibu Kadinkes yang sebelumnya berpamitan untuk melaksanakan tugas barunya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Surakarta. Hari ini Muardi hadir? Muardi sudah hadir? Belum ya? Diundang ya?
ada ya peserta dari semua 8 rumah sakit ya, mungkin sedang perjalanan ke sini. Ya, Bapak Ibu, saya sebelumnya mengucapkan apresiasi dulu, luar biasa Yakum atas inisiasinya. Jadi ceritanya sebulan yang lalu sebelum puasa itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diingatkan lagi oleh Kemenkes, Bu, tahapan untuk penyiapan rumah sakit yang ramah disabilitas itu sampai mana gitu. Lalu kita mengadakan Zoom sosialisasi lagi dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan, kemudian narasumber ahli profesional dari rumah sakit, dan kita memang banyak teman-teman rumah sakit yang merasa ini kita memang perlu diupdate, dan hari ini terima kasih dari Yakum sudah memfasilitasi mengundang 11 kabupaten kota, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian juga mengundang dari rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten kota. Rumah sakit kabupaten kotanya 2 ya? 2 ya, dari Temanggung sama Salatiga. Mana RSUD Temanggung? Kendal kayaknya. Ya, teman-teman semuanya, jadi kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diamanatkan bahwa kita harus memberikan pelayanan yang berkeadilan. Jadi ini salah satunya di mana pelayanan itu kan dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang hadir hari ini harapannya tidak hanya mendukung nanti kami yang ada di Vaskes lanjutan. Kalau ini bisa diselesaikan di hulu, di puskesmas ya, yang teman-teman hadir hari ini akan mengurangi saat ini pembiayaan negara di lanjutan kan luar biasa ya. Piutang BPJS-nya besar sekali ya Bu ya, termasuk Yakum. Jadi teman-teman semuanya harapannya dengan pertemuan hari ini kita bisa menyiapkan, meningkatkan satu kapasitas teman-teman yang ada di FKTP, khususnya yang pertama kali adalah puskesmas. Walaupun secara pelaporan itu kayaknya puskesmas ramah disabilitas sudah banyak sekali, namun perlu kita evaluasi. Nanti Dr. Putri dari Direktorat Pelayanan Kelompok Rentan akan memberikan feedback sejauh mana implementasi ini berjalan dengan bagus, bagaimana kesiapan sarana prasarana, sumber daya manusianya, apakah sudah benar-benar sesuai standar dan ramah disabilitas. Teman-teman nanti perlu mengidentifikasi yang kabupaten kota vaskes di daerahnya masing-masing, yang rumah sakit layanan di internalnya, poin demi poinnya. Yang pertama sarana prasarananya ya, dari untuk yang wajib-wajib dulu, ya kan di standar akreditasi itu sudah jelas. Ini apalagi tahun ini kan akreditasinya habis semua ya, nanti dicek ulang semuanya. Itu mulai dari grill, pasien, jalan, kemudian kemiringan. Nah itu yang kayaknya sepele, tapi kalau dihitung-hitung wah itu kosnya ya lumayan gitu ya. Rata-rata itu fisik kalau sarana prasarana. Kemudian SDM. Nah ini SDM itu investasi jangka panjang ya. Dari mulai kemampuan komunikasi, kemudian SDM yang memang terlatih untuk memberikan layanan inklusi seperti misalnya bahasa isyarat ya. Teman-teman semuanya sudah punya rumah sakit untuk SDM yang bisa bahasa isyarat? Sudah. Rumah sakit provinsi mana aja? Margono? Margono ada ya? Oh RSC Klaten sudah punya. Ya kemarin yang narasumbernya kayak dari RSC Klaten ya? Kemudian RSC Solo, Azza, Arif Zainuddin? Belum datang ya. Kemudian Rehata punya? Ada ya. Sudah punya semuanya ya? Yang dari kabupaten kota? Ya nanti coba dievaluasi karena kita ini mengikuti pelatihan selama 3 hari. Masing-masing menyiapkan apa saja yang sudah dipunyai dan apa saja yang belum dipunyai supaya nantinya setelah pelatihan ini bisa menemukan kendalanya apa, dikomunikasikan dengan pemegang kebijakan, dalam hari ini Bu Okti sebagai Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, kemudian dari kelompok rentan untuk teman-teman yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan nanti ada dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.
informasinya nanti Pak Kadinkes akan memberikan penguatan, jadi teman-teman bisa menanyakan best practice yang selama ini sudah jalan, pengalaman baik yang sudah jalan di Kota Semarang. Sekali lagi terima kasih untuk Yayasan Yakum yang luar biasa supportnya selama ini, baik untuk kegiatan peningkatan kapasitas maupun pemberian layanan langsung terhadap kelompok inklusi, termasuk operasi bibir sumbing, kemudian operasi katarak gratis dan sebagainya, selama ini mendukung program dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Harapannya kolaborasi sinergi dari Yayasan Yakum bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota bisa berlangsung dengan baik, dan pelatihan hari ini bukan sekedar pelatihan selesai teman-teman, tapi bisa diimplementasikan dengan baik di instansi masing-masing. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kalau terlambat, tadi ada acara perpisahan sebentar dengan ibu kami, jadi saya terlambat hampir setengah jam lebih, jadi mohon maaf. Semoga pertemuan 3 hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Irma untuk sambutan yang disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan 3 hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat tentunya bagi penguatan layanan kesehatan inklusif di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan workshop nasional bimbingan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan. Selamat mengikuti kegiatan workshop, semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama kegiatan pembukaan ada tutur kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon berkenan untuk kita bisa berfoto terlebih dahulu, berfoto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin bisa dibantu berdiri ya, di tempat masing-masing kita foto menghadap ke sana begitu? Ya. Dokter Irma mungkin boleh di sebelah sini, gitu. Di tengah-tengah. Dokter Santi sudah kondur Ibu. Dokter Santi boleh kayak, oh, oke, baik. Ya. Agak apa? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Disilakan duduk kembali. Matur nuwun Dokter Irma untuk kehadirannya pagi ini. Baik Bapak dan Ibu,
Kegiatan akan kita lakukan selama 3 hari ke depan. Untuk hari pertama kita akan full dengan materi kegiatan dari beberapa narasumber, materi dan juga beberapa penugasan. Kemudian di hari kedua nanti kita akan kunjungan lapangan. Ada kegiatan kunjungan lapangan yang pertama di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Sedangkan kunjungan ke komunitas di Puskesmas Poncol dan komunitas rumah difabel kita akan selenggarakan di hari ketiga. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menerima handbag BIMTech Kit. Ya, di dalamnya ada kaos yang bisa digunakan besok siang ketika kegiatan kunjungan lapangan di rumah sakit. Nah, di dalam BIMTech Kit di sana juga ada surat pernyataan biaya transportasi. Bapak Ibu mohon berkenan untuk bisa diisi karena ini adalah lampiran dari surat komitmen yang sudah Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu bawa baik diupload maupun dibawa secara fisik. Ya, jadi ini merupakan satu surat pernyataan biaya transportasi bahwa Bapak Ibu juga berkontribusi sangat luar biasa dalam kegiatan ini. Mohon berkenan untuk diisi dan bisa diserahkan kepada kami di bagian registrasi di meja depan ya. Jadi mohon diisi nama lengkap, NIK atau nomor KTP, instansi unit kerja dari mana, dan total biaya transport baik pulang, pergi, atau mungkin jika ada transport lokal, biaya Grab dan lain sebagainya, diperkirakan kurang lebih berapa. Bisa dituliskan Semarang tanggal hari ini 28 April dan ditandatangani nama terang di bawahnya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam BIMTech Kit juga kami sertakan ada call card. Nanti Bapak Ibu juga mohon bisa mengisi dengan nama, kalau nama lengkap itu kayaknya panjang sekali. Mungkin bisa dengan nama panggilan saja sehari-hari dan dituliskan dari institusi mana nggih. Jadi misalkan nama saya Tina dari Yakum Training Center gitu. Mohon bisa dituliskan di name tag-nya atau call card-nya dan mohon bisa dikenakan selama kegiatan BIMTech ini diselenggarakan 3 hari ke depan. Ya. Baik. Ya. Tidak berlama-lama karena waktu kita sudah sedikit molor sambil menunggu Bapak Kadinkes Kota nanti hadir dan memberikan arahan dan pengantar juga untuk teman-teman peserta. Pagi ini kita akan memulai dengan building learning commitment yang akan dipandu oleh Bapak Pasca Bima Murdanta. Waktu dan tempat disilakan Bapak Mas Bima. Yuk, Bapak Mas Bima. Cik. Cik. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana perasaan hari ini? Wah, luar biasa. Oke, hari ini kita akan dan 2 hari ke depan ya, jadi hari ini Rabu dan Kamis ya, kita akan bersama dan saya juga akan membersamai Bapak Ibu di dalam bimbingan teknis ini. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nah, ini nama saya Pasca Bima Murdanta dan ini foto saya Bapak Ibu, kumis tipis tapi tidak klimis. Ini foto saya. Saya berasal dari Gunung Kidul, 17 April 95. Ada yang pernah bermain ke Gunung Kidul? Kemana? Pantai. Pindul? Ya, pernah ya, oke. Jenis kelamin jelas, laki-laki ya Bapak Ibu. Lalu pekerjaan sebagai staf SPS, selama ini saya tinggal di Solo dan saya juga berkantor di kantor pusat Yakum yang juga ada di, ya sebenarnya perbatasan antara Solo dengan Karanganyar dan tapi pas tempatnya itu di Karanganyar. Begitu. Itu perkenalan singkat saja dari saya. Nah, kita akan bersama melakukan building learning commitment, yaitu bagaimana kita membangun
suasana belajar yang asik, suasana belajar supaya kita saling membangun satu dengan yang lain, kerja sama tim dan lain sebagainya. Supaya nanti tidak jaim ketika nanti ada penugasan, oh ini siapa ya namanya mau tanya tidak enak gitu ya. Supaya nanti tidak jaim dan lain sebagainya. Oke. Kita akan sedikit supaya mencairkan suasana karena dari tadi kelihatannya ini masih jet lag mungkin ya. Ada yang tadi berangkat sampai sini jam 3 pagi. Saya tadi dari rumah jam 3:30 Bapak Ibu sampai sini 5:30 ternyata masih sepi gitu. Dan saya tadi sempat main ke Pasar Johar dulu beli kopi terus ke sini lagi. Oke, kita akan sedikit mencairkan suasana dengan 1, 2, 3 tepuk tangan. Nah, tidak membuatmu kelaparan. Di sini sudah sarapan semua ya? Saya ya Bapak Ibu. Oh maaf yang di luar Jawa, saya nanti kalau banyak istilah-istilah kejawaan saya muncul, maklum saya orang gunung. Jadi mohon maaf nanti kalau banyak istilah Jawa, kejawaan saya muncul. Oke, kita akan belajar, bukan belajar, tapi akan mencairkan suasana dengan tepuk. Ketika saya bilang 1, Bapak Ibu silakan mengikuti 1 kali tepukan. Kita coba. 1. Ya, oke, konsentrasi ya. 2. Ya, 3. Ya, simpel ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan memberikan instruksi, silakan Bapak Ibu mengikuti. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Minta tolong Bu Tina dari belakang nanti kalau ada yang salah ya Bu ya. Oke, nanti saya suruh maju ke depan. Silakan konsentrasi. Konsentrasi ya. Oke. 1, 2, 2, 3, 1, 2. Hah? 1, 2 berarti berapa? Oke, konsen. 1, 2, 3, 3, 2, 3. Ada yang salah enggak Bu? Enggak ada, oke, semua benar semua ya, oke. Kita mulai lagi, 1, 2, 3, 3, 4. Oke, banyak sekali yang salah ini. Oke. Silakan tadi berdiri yang tepuk, yang merasa tepuk tadi. Oke, ibu ini berdiri, silakan maju ke depan. Ibunya juga, mbaknya juga. Kan tadi saya bilang cuma 1, 2, 3. Siapa yang suruh tepuk di bilangan keempat? Oke, tadi siapa lagi tadi ya? Silakan maju ke depan. Banyak kok tadi kok. Mari silakan. Yang tadi kayaknya sebelah sini tadi ada kayaknya. Silakan Bu. Oh ya silakan maju ke depan. Oke, ya. Kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Yang depan enggak usah ikut tepuk enggak apa-apa. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. 3. Berapa Pak? Silakan maju ke depan aja. Oke, nah yang depan suruh ngapain ini? Nah, ini jadi ada sapaan untuk kita bersama Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas ini hari ini sampai 3 hari ke depan ini sapaan. Kalau saya bilang semangat pagi, nah nanti Bapak Ibu sekalian menjawab hari baru, semangat baru, peluang baru, tapi ada gerakannya. Jadi gak hanya menjawab tapi ada gerakannya. Jadi gini, kalau saya bilang semangat pagi, hari baru, semangat baru, peluang baru. Ke atas terus. Oke ya, oke kita silahkan untuk yang di depan untuk mempraktekkan dulu. Ya, praktekkan dulu. Kita lihat bersama-sama, benar enggak? Oke, saya akan bilang ya. Nanti sambil disebutkan ya, hari baru, semangat baru, peluang baru dengan gerakannya. Oke, siap? 1, 2, 3, semangat pagi. Oh kurang kompak, yang kompak dong, yang kompak. Kan masih minder. Ya maklum karena belum kenal. Oke. Jadi dari hari baru, semangat baru. Oke ya.
Oke, kita mulai lagi. Siap? Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman semua. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mencoba untuk semangat pagi, kalau tadi saya bilang semangat pagi, nah jawabannya hari baru. Semangat baru, peluang baru. Oke. Nah, ini satu lagi. Kita juga ada selain kalau tadi ada ucapan semangat pagi, ya, selamat pagi begitu. Ini juga ada tepuk BIMTEK. Ini khusus hari ini Bapak Ibu. Ini khusus saya buat untuk ini dan ini tidak didapatkan di tempat lain. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang dapat tepuk BIMTEK ini. Ya, jadi tepuk BIMTEK ini sederhana gitu. Jadi kalau saya bilang silakan nanti karena ini menggunakan meja, jadi perlengkapannya mungkin disingkirkan sedikit, nah atau mungkin bisa agak dimajukan begitu. Nah, oke, sudah ya. Nah, tepuk BIMTEK. Nah, kalau saya bilang tepuk BIMTEK itu sederhana. Tepuk BIMTEK. Inklusi, ya kan temanya inklusi, ya kan. Nah, tek duk duk tik. Ya, intinya nadanya seperti itu. Tapi duknya nanti pakai meja gitu ya. Pelan-pelan kita coba yo. Tepuk BIMTEK. Ya. Oke, udah bisa ya, Oke ya. Oke. Kita coba sekali lagi. Tepuk BIMTEK. Iya, seru juga ya. Jadi nanti ketika saya bilang ada tepuk BIMTEK semangat pagi, nah silahkan nanti direspon dengan gerakan-gerakan itu tadi. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi mungkin nanti tidak lupa. Yang mantep ya, tepuk BIMTEK. Ya, oke. Ya, kita akan sedikit melihat video terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu melihat videonya, video singkat gitu ya. Ini adalah tentang kerjasama. Ini adalah tentang bagaimana kita membangun kebersamaan supaya bisa saling menopang. Oke.
Oke. Tadi video singkatnya sudah selesai. Nah, coba saya minta satu atau dua orang apa yang didapat dari satu video ini menurut Bapak Ibu? Satu dua orang saya tunjuk. Silakan Bu Eka minta tolong ditunjuk siapa? Setuju, oke. Oh ya, silakan Pak Bapak atau Ibu. Baik, walaupun agak kurang konsen, tapi dari video yang didapatkan mengajak kita untuk bagaimana bekerja sama dan kolaborasi di dalam mencapai tujuan utama dari pelayanan inklusif ini. Terima kasih, mungkin ini kalau salah maaf ya. Tidak ada yang salah Bu, tidak ada. Satu lagi Bu Eka. Oh ya, oke. Yang paling dekat siapa ini yang dari paling dekat? Semarang, oh ya jelas Semarang ya. Yang dari Semarang ini siapa? Oh Bu Tuti, oke Bu. Monggo Bu. Poncol sama Citarum dekatan mana ya? Oke, terima kasih. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memikirkan diri sendiri ya. Jadi kita juga perlu memikirkan pihak lain yang tujuannya sama-sama ingin melewati jalannya tadi ya. Dan saling membantu. Itu aja, terima kasih. Ya baik, jadi supaya kita tidak egois begitu ya Bu Tuti ya. Oke ya, jadi sebenarnya menurut saya di dalam video ini ada satu hal penting dan itu terjadi di adegan akhir begitu. Bahwa di dalam kerjasama menurut saya kita itu butuh loh mengenali satu dengan yang lain. Kenapa? Ya tadi ketika si kelinci sama si rubah atau rakun ya tadi ya. Rakun ya. Rakun tadi ketika mau mereka bertatap-tatapan, mereka bingung ini gimana ya. Oh ternyata si rakun ini ngerti bahwa kelinci itu lompatannya tinggi. Makanya yes aku tak menunduk, saya akan menunduk, silakan kelinci melompati saya. Nah itu yang seringkali kadang kita itu lupa bahwa di dalam kerjasama yang baik itu bukan hanya soal orientasi kepada hasil saja, bukan hanya soal bagaimana kita mengerjakan ini bersama-sama, tetapi juga kemampuan untuk mengenali satu sama lain sehingga pekerjaan yang dilakukan bersama ini bisa efektif, bisa berjalan dengan baik, kompak begitu ya. Oke, begitu. Jadi dan ini nanti yang juga akan kita kerjakan atau suasana yang harapannya nanti kita bangun bersama di sini. Jadi di dalam 3 hari, selama 3 hari ini mari kita bersama bekerja, mari kita bersama belajar dengan suasana yang saling mendukung, bukan hanya mendukung tetapi juga mengenali satu dengan yang lain sehingga ngerti nih, oh ya wis mari kita kerjasama supaya kerja-kerja kita efektif dan tentu hasilnya nanti juga bisa berdampak kepada masing-masing instansi-instansi di tempat Bapak Ibu berkarya. Oke, kalau kita berbicara tentang bimbingan teknis pemenuhan standar tata kelola layanan kesehatan inklusif di fasilitas kesehatan hari ini dan yang 3 hari Bapak Ibu nanti akan ikuti, tujuannya apa toh? Nah ini, setelah mengikuti kegiatan BIMTEK, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan prinsip layanan kesehatan inklusif. Di sini sudah ngerti semua ya, apa arti kata inklusif. Jangan-jangan kita ngomong tentang inklusi tetapi apa mas saya masih belum tahu itu mas apa, saya kemarin cuma disuruh ikut gitu. Harapannya semua sudah ngerti ya, sudah paham semua ya tentang istilah inklusi ini ya. Lalu yang kedua mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan dalam implementasi layanan inklusi di fasilitas kesehatan. Nah karena ini sifatnya bimbingan teknis tentu nanti materi-materi ini juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu teknik begitu. Hambatan atau hal-hal apa yang sekiranya nanti Bapak Ibu temui di dalam pengalaman atau mungkin baru akan memulai ini juga nanti harapannya bisa tergali dengan baik begitu. Lalu melakukan asesmen dan perencanaan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan inklusi dan yang keempat mendorong penerapan kebijakan dan praktik pelayanan inklusi di fasilitas kesehatan masing-masing peserta. Nah makanya tadi
ketika tadi saya bilang supaya ini nanti bisa berdampak di tempat Bapak Ibu sekalian berkarya itu ya harapannya ini enggak hanya sekedar di kelas keluar materi ini tertinggal di kelas begitu ya. Harapannya ini nanti ditindaklanjuti dengan baik di masing-masing layanan Bapak Ibu. Oke. Nah, kelihatannya kalau kita oke. Kita skip sebentar Bapak Ibu karena sepertinya ini ada kepala dinas yang sudah rawuh. Nanti beliau akan memberikan sedikit sambutan. Oke. Baik Bapak dan Ibu peserta kegiatan BIMTEK, bersama-sama di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD Finasim. Kami persilahkan dokter untuk bisa memberikan sambutan arahan kepada para peserta BIMTEK untuk kegiatan 3 hari ke depan. Waktu dan tempat disilakan kepada Dr. Muhammad Abdul Hakam SPPD Finasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati dan saya banggakan dari Kementerian Kesehatan nanti akan ketemu sama kawan-kawan semuanya. Ada Dr. Imran Pambudi, Pak Ibu Dr. Okti Palope Rahyung Tias, MPH, MHKes, ada Ibu Wilfrida Wahyu Widyastuti, Eskepnes, ada Mbak Ibu Rita Triharyani, Mas Daniel, Dianto SE, dan besok itu Rabu, kalau tidak salah jadwalnya Bu Susi Hirawati ini ya, ini senior saya di Rumah Sakit Wongsonegoro. Baru nanti tanggal 30 hari Kamis, kawan-kawan ke Puskesmas Poncol. Nah, selama 3 hari ke depan ya, bareng-bareng sama kawan-kawan di Yakum Training Center ya, yang melakukan kegiatan pada pagi hari ini, saya akan menyapa kawan-kawan yang datang dari jauh, ada dari RSUD Atambua, mana? Oh, terima kasih, selamat datang di Kota Semarang. Dari Rumah Sakit Batu, Malang, mana? Oke, terima kasih Ibu. Yang dari Rumah Sakit dan Puskesmas dari Jogja. Terima kasih. Kemudian beberapa puskesmas dan rumah sakit dari Provinsi Jawa Tengah. Banyak kan ini ya? Oke, terima kasih. Ya, yang datang ke Vaskes, baik itu di puskesmas ataupun klinik ataupun di dokter praktek, terutama untuk layanan di publik, termasuk di rumah sakit, maka di dalam transformasi kesehatan, layanan kesehatan itu termasuk adalah untuk layanan inklusi atau layanan untuk kelompok rentan. Mau itu difabel, kemudian kelompok rentan misalnya
lansia, ibu hamil, kemudian balita, atau yang lainnya, ini sudah harus dipikirkan. Saya ingat betul, dulu waktu 2017, sewaktu saya masih di rumah sakit, saya bikin klinik apel namanya. Saya bikin klinik apel, klinik anak, lansia, dan kehamilan atau untuk ibu bersalin. Namanya klinik apel, anak, perempuan, dan lansia. Jadi klinik apel ini memang tempatnya itu kita sendirikan, mulai dari pendaftaran, kemudian pollingnya, kemudian apotek, itu dalam satu lingkungan. Tapi karena habis itu ada pemugaran, tapi kalau tidak salah itu, kalau Mas Daniel harusnya kemarin ke Rumah Sakit Wongsonegoro atau ke Rumah Sakit Panti Wilasa ini. Lihat juga, jadi kawan-kawan yang di rumah sakit juga yang sudah memberikan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Termasuk nih ya, karena waktu itu juga kita siapkan untuk rawat inap, terutama untuk yang ini Mas, korban KDRT itu loh Mas. Nah itu. Jadi itu kebetulan kita jadikan satu. Konsep ini ternyata ditangkap oleh kawan-kawan puskesmas juga. Saya bikin klinik apel itu. Lelah klinik apel itu waktu 2017 itu jadi kantesis nih. Waktu itu saya diklat PIM 3. Jadi ini cocok nih, Mas Daniel ngundang saya. Teman-teman yang di puskesmas itu ikut serta terlibat di dalam ini mengkondisikan hal yang serupa. Kepingin jiplak persis klinik apel yang kita bikin waktu itu di Rumah Sakit Wongsonegoro. Besok mungkin hari Rebo, silakan tanya sama Bu Susi, Dr. Susi. Pak Alkam kemarin dari sini Bu bercerita tentang klinik apel. Panjenengan coba tanya nanti. Bu Dr. Susi, kalau tidak salah itu besok waktunya cukup panjang ya Mas, dari pagi sampai siang itu. Nah, itu dari kelonggaran dan masukan dari Bu Dr. Susi, saya diberikan kemudahan untuk bisa bereksperimen termasuk melaksanakan untuk kegiatan inklusi ini. Waktu itu tuh belum usum itu ya Mas ya, 2017 itu. Tapi saya sudah lakukan itu. Nah, berkembangnya zaman, di Kota Semarang ini kebetulan saya sering digandeng sama Mas Daniel untuk kegiatan-kegiatan untuk kelompok-kelompok inklusif. Misalnya memang selain tadi yang sudah saya sampaikan, akhirnya kawan-kawan yang di puskesmas itu juga mulai dari SDM yang ada diajari mungkin bahasa isyarat, karena juga kadang-kadang itu juga dibutuhkan supaya apa? Supaya ketika mereka itu berkomunikasi sama kita, tenaga kesehatan paham, sehingga merasa dia itu diperhatikan, oh dia demam, oh dia itu tidak bisa tidur dengan bahasa-bahasa komunikasi yang dengan pakai bahasa isyarat. Kemudian yang kedua adalah dari sarana prasarana. Sarana prasarana ini pastinya juga tidak hanya jalan
yang memang sudah dibikinkan ya, entah itu lokasinya, kemudian sarana prasarana yang lain, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau di puskesmas memang agak lumayan ribet. Karena apa? Puskesmas itu luas tanahnya tidak segede-gede mungkin sama kayak di NTT ya. Walaupun mungkin bangunannya mungkin tidak begitu luas juga. Tapi kalau menurut saya hanya menaruh, misalnya nih ya kawan-kawan ya, satu meja ini pendaftaran. Ini pendaftaran pasien umum, ini pendaftaran untuk klinik apel. Hanya dikasih pendaftaran yang berbeda saja menurut saya. Itu sudah memberikan nilai yang berbeda. Nilainya itu sudah berbeda. Pasien umum, ini pasien ibu hamil, anak-anak, lansia. Dikasih pendaftaran sendiri saja, menurut saya itu sudah warna atau vibe-nya itu sudah berbeda. Apalagi kemudian nanti ketika di mana, poli, yang Nancy juga mungkin berbeda, artinya pasti akan jangan sampai disamakan dengan pasien umum. Satu lagi adalah ketika di farmasi. Di farmasi ini juga harus, paling tidak itu disendirikan, pasien umum. Ini pasien apel, anak, perempuan, lansia. Syukur-syukur lagi kalau misalnya di rumah sakit, pasien lansia mungkin disendirikan lagi Mas, Mbak. Karena biasanya pasien lansia itu obatnya sak pirang-pirang. Kudu nerangke lebih detail, butuh waktu. Kalau anak-anak dibarengke sama ibu hamil enggak apa-apa, anak-anak kan butuh waktu juga untuk muyer, ya digerus. Pasien umum dah nih biarkan pasien umum. Jadi antrian ini, manajemen antrian ini menurut saya adalah menjadi sesuatu yang menarik yang harus kita kelola dengan sangat baik. 3 hal ini kemudian, sarana, SDM, alur atau SOP, buat aja itu 3. 3 ini yang kemudian nanti mungkin bisa kita jawantahkan ke depan. Kalau panjenengan nanti selama 3 hari dari sini, habis itu kondur, ya, habis itu dilaksanakan, saya yakin wajahnya vaskesnya panjenengan, entah itu puskesmas atau rumah sakit, pasti akan berbeda. Saya kira demikian ya, sekelumit yang bisa saya sampaikan, ya nanti malah jadi narasumber aku malahan. Ya. Itu pengalaman saya untuk tentang layanan inklusif. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kawan-kawan semuanya ya. Baik itu yang di kota besar ataupun di daerah. Yang di daerah enggak usah khawatir. Pak dokter, di sana itu di tempat saya itu cari pegawai aja susah. Mau didobel, ini pasien umum, ini pasien apel misalnya. Ini nanti mungkin didiskusikan di sini nih, kira-kira dapat tambahan personil itu dari mana? Kalau dari kota ya Bu, Pak, Mas, Mbak. Kota Semarang itu perguruan tinggi banyak. Fakultas kesehatan cukup banyak. Adik-adik yang PKL, yang magang, itu saya buka selonggar sebanyak-banyaknya, tidak harus dari fakultas kesehatan. Asalkan dia mau magang 6 bulan di tempat kita, rasa bayar. Tapi itu tadi, kita mau tempatkan di dinas kesehatan, kita mau tempatkan di puskesmas. Artinya bisa membantu pekerjaan yang kita lakukan. 1 bulan kita kasih ajar mereka, 5 bulan dia bekerja sama kita. Win-win solution selama 6 bulan. Itu yang kita terapkan di tempat kita. Namanya kalau dulu itu kan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hari ini namanya diganti, namanya Magang Berdampak.
Nah, itu yang saya tekankan. Kalau di Atambua atau mungkin di daerah-daerah yang memang jauh atau mungkin tidak banyak lembaga pendidikan, yaitu nanti mungkin Mas Daniel ini yang mungkin di lembaga sosial mungkin bisa bantu, atau mungkin Bu Arsinta tadi yang biasanya berkomunikasi sama kawan di NTT mungkin juga bisa membantu. Kalau tidak ada para pelajar mungkin siapa yang bisa membantu? Cari itu. Mereka yang penting itu dikasih tahu, kalau pendaftaran itu kan mudah toh, nggak jelibet lah maksud saya. Di farmasi sekelas SMK atau SMA pasti bisa bantu dalam rangka yang kira-kira tidak berhubungan dengan sisi teknis dari medis, jangan sampai, pokoknya yang bagian umum-umum saja. Saya kira demikian, terima kasih atas undangannya Mas Daniel, terima kasih Yakum yang sudah mengundang saya untuk acara pada hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan baik itu dari Jawa Tengah, dari DIY, kemudian dari NTT, ataupun dari daerah yang di luar Jawa Tengah ataupun DIY, mudah-mudahan selama 3 hari ini mendapatkan beberapa kompetensi yang nanti bisa dijalankan di tempat panjenengan masing-masing. Sukses, sehat selalu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk sambutan yang disampaikan dan beberapa hal yang best practice yang tadi disampaikan. Mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama dokter. Ya, boleh berada di sebelah sini menghadap ke depan. Bapak Ibu boleh berdiri sejenak untuk kita ambil foto bersama. Ya. Terima kasih dokter untuk kehadirannya pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar untuk BLC-nya. Nanti setelah itu kita break bersama sebelum masuk ke materi. Pak Pasca Bima, silakan dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Tadi ada terpotong sebentar enggak Bapak. Kita cek ingatan kita. Oke. Tepuk inklusi. Kok itu tepuk inklusi itu pikirannya inklusi. Oke, sorry. Tepuk BIMTEK. Ayo. Ketebuk. Diingat nadanya. Tek duk duk tik. Ya, nadanya gitu ya. Oke ya. Tepuk BIMTEK. Ya, oke. Masih ingat. Oh, PowerPoint saya belum keluar. Bentar. Oke. Ini sampai jam berapa Bu Tina? Oke, kita langsung berarti ini nanti aja lah. Ini nanti aja. Kita perkenalan aja dulu ya. Karena kan tadi nggak kenal kan. Supaya untuk membangun kerjasama yang baik itu kan harus perkenalan dulu. Nah, kita akan kenalan dulu aja satu-satu. Karena kan saya juga belum kenal secara personal dengan Bapak Ibu. Bu, boleh tahu sampingnya namanya siapa?
Oh, Mega Maran. Berarti udah kenalan gitu ya. Saya cek dulu. Pak boleh tahu yang belakangnya jenengan namanya siapa? Oh, baru kenalan. Oke. Oke, kita akan kenalan satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dan kan nanti Bapak Ibu silahkan berdiri menyebutkan nama, asal instansi. Nah, kalau biasanya kata-kata hari ini itu sudah kuno. Tapi gerakan hari ini. Jadi silahkan Bapak Ibu mengekspresikan apa yang ada di pikiran, apa yang dirasakan dengan gerakan. Bebas. Gitu ya. Oke? Oke, kita perhatikan semuanya untuk nanti kita mengenal satu-satu. Kita mulai dari sini, silakan Ibu Dewi ya Bu ya. Wah, saya udah kenal ya. Silakan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi, asalnya dari RSUD Dr. Rehata. RSUD Dr. Rehata. Rehata itu mana Bu? Di Jepara. Oh Jepara, oke. Gerakan hari ini Gimana? Iya. Yang gini kan tadi udah, yang lain apa? Apa ya? Udah ada. Ini sudah sarangnya. Oh, sudah sarangnya. Berarti satu kali. Gerakan hari ini? Iya. Nanti Bapak Ibu silakan dia nih. Iya gitu ya. Gerakan hari ini? Iya. Sarangnya. Oke, kita kasih aplaus Bu Dewi. Silakan sampingnya Ibu. Monggo, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Jati dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oh, Ibu Jati dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Oke. Gerakan hari ini Bu Jati? Udah kompak tadi? Oh, udah kompak. Gini. Oh iya. Oke, kita coba ya. Gerakan hari ini? Iya. Iya. Oke. Oke, kita kasih sebelahnya. Oke, monggo. Silakan. Selamat pagi, nama saya Wulan, saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Oh sama ya, usaha dengan instansi yang sama. Oh gerakannya dulu dong Bu. Oke, siap. Oh iya emang harus beda. Kan perasaan yang dipikirkan kan beda. Oke ya, siap. Nanti teman-teman, Bapak Ibu silakan disorai dong, biar rame. Oke siap, 1, 2, 3, gerakan hari ini. Iya, oke. Selamat pagi. Oke sebelahnya, monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Oki dari RSMD Suparjo Rustam, Rumah Sakit Mata Daerah Suparjo Rustam yang ada di Semarang. Ini baru Agustus 2025. Kami jelmaan dari BKIM yang dulunya Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balkesmas Wilayah Semarang menjadi satu. Yang tadinya 2 rumah, sekarang kita sudah menjadi 1 rumah, 1 kakak dengan anggota yang cukup banyak. Mungkin itu. Oh ya, gerakan hari ini dong Pak. Gerakan Pak hari Oki, ini ya. adalah semangat untuk kita semua untuk melayani layanan inklusif. Wah luar biasa, ini enggak di EA karena sudah lengkap ya dengan apa jargonnya begitu. Oke silakan Ibu sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mega Maharani dari Puskesmas Menjerejo Kabupaten Blora. Oh ya, Bu Iya, Mega. Oke, iya. baik. Bu Mega, gerakan hari ini Bu Mega? Semangat. Iya. Oke, Bu Mega, silakan sampingnya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Arbana Eka Juwita dari Puskesmas Kedung Tuban Kabupaten Blora. Oh, panggilannya siapa Bu? Arbana. Bu Arbana, ya, Bu. Ibu Arbana. Oke. Gerakan hari ini Bu Arbana? Semangat untuk 3 hari ke depan. Iya. Oke, monggo. Selanjutnya, monggo Bu. Tuti, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tuti. Saya dari Stikes Bethesda Yogyakarta, tapi kami kebetulan di kampus Semarang. Oke. Nggih. Gerakannya Bu Tuti? Iya. Gimana? Bahagia. Iya, oke. Oke, silakan sampingnya. Monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Emi Sri Parastri dari RSUD Kabupaten Temanggung. Ya, kebetulan sepertinya Dokter Dewi yang di sana dengan Dokter Jati teman satu angkatan. Dok.
Ya, Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua, gerakan hari ini semangat. Oke, semangat gitu. Wah, berarti ini ketemu malah reuni berarti ini ya. Oh, saya udah langsung reuni, udah janjian, oh nanti kita reuni di BIMTEK aja gitu. Enggak ya. Oke ya, selanjutnya Bapak yang di belakang, monggo Pak. Perkenalkan, nama saya Priyo dari RSUD Cilacap. Gerakan hari ini luar biasa. Iya. Di ya dari tadi yang ya cuma saya loh Bapak Ibu. Ya, nah gitu loh, biar rame. Monggo Bu, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ratna dari Puskesmas Jeruk Legi 1 Cilacap. Cilacap. Oke, Bu Ratna, gerakan hari ini Bu Ratna. Iya, gimana? Oh, salam kenal dari hati. Oke, dari mata enggak? Iya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan saya Kamil Azharo dari Puskesmas Soleri 1 Kabupaten Kendal. Oke, panggilannya siapa? Kamila. Mbak Kamila. Mbak atau Bu atau? Mbak. Oh Mbak aja ya. Oke, silakan untuk gerakan hari ini Mbak Kamila. Semangat BIMTEK. Oh, semangat BIMTEK. Oke, sampingnya. Baik, selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sinta Dwi Oktarina, bisa dipanggil Sinta. Saya dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Oke, Bu Sinta. Oke, Gerakan gerakan hari hari ini Bu Sinta. Cheers. Iya. Cheers, gini kan sarangnya ya Bu ya? Oh, enggak apa-apa ya. Oh, kolaborasi, betul sekali. Oke, silakan Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rianti dari RSUD Haji Suwondo Kendal. Untuk gerakan hari ini pelayanan inklusif, oke. Oke. Perasaan tadi saya bilang gerakan tapi ini sudah dengan jargon kelengkapannya masing-masing ya. Oke. Silakan selanjutnya. Perkenalkan saya Eka Salsasari, biasa dipanggil Salsa dari Puskesmas Parbon 1 Kendal. Iya. Gerakan- Mbak atau Bu? Sorry. Mbak. Salsa. Oke, Mbak Salsa silakan gerakan hari ini. Semangat. Gitu. Hah? Semangat. Oh. Semangat tapi nggak semangat. Semangat gitu. Semangat. Oke. Oke, Bu, monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartini. Saya dari Puskesmas Borokrapiak Banyu Urip Purworejo. Oke. Gerakan hari ini semangat menimba ilmu. Oke. Mari bersama. Oke, datang kapan Bu? Tadi pagi atau semalam ya? Berarti sudah sempat nginep sini ya? Oke. Oke. Mari Bu, silakan. Yang paling jauh ini ya. Selamat pagi untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Ibu Esi Abuk, asal dari NTT, Rumah Sakit Umum Monsinyur Gabriel Manek. Kalau untuk gerakan hari ini, izin salam belu. Oh, salam belu, gini ya? Oh, itu memang kasana begitu ya Bu ya? Betul. Oh, artinya apa Bu gini? Selalu bersahabat. Oh, selalu bersahabat. Ah, ini hal baru ini, selalu bersahabat. Oke. Oke, selanjutnya. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Nama saya Justus, asal dari Rumah Sakit Monsinyur Gabriel Manek, Atambua, NTT. Oke. Gerakan hari ini agak lain dari... Oh ya, dawa. Gimana? Oh, saya pikir agak lain itu yang gimana gitu ya, ternyata salam inklusif. Oh ya sudah. Ya memang lain sih. Monggo silakan Bu. Terima kasih, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Artista dari Puskesmas Kebon Dalem Kabupaten Pemalang. Tak kenal maka tak sayang, jauh di mata dekat di hati. Cie, jauh di mata dekat di hati. Oke, Ibu sebelahnya ini ndak jodohan kan? Oh jauh di mata. Oke, monggo Bu silakan. Ya, selamat pagi, saya Opami dari RSUD Dr. Subarkat. Dari RSUD? Darmojo Salatiga. Oke. Silakan Bu Upami gerakan hari ini. Hari ini Gimana?
Oh ya, kok jangan malu-malu gitu, inklusi. Yang semangat gitu Bu, sekali lagi Bu, pakai mic nggak apa-apa. Oh ya saya pegangi. Inklusi. Oke, inklusi. Oke, enak ya diucapin ya. Oke, selanjutnya monggo. Izin perkenalan, nama saya Bapak Sutresno dari Puskesmas Wonogiri 2. Wonogiri. Oh, oke, Wonogiri 2 itu mana Pak berarti? Di Wonogiri tapi kotanya ya berarti ya? Iya, kota. Oh, oke, saya soalnya pernah di Wonogiri dulu Pak. Oh, tapi di pinggiran. Oke. Gerakan hari ini Pak Tresno? Gerakannya mantap gitu aja. Oh, mantap. Mancing mania? Mantap. Oke, selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ponco Setiawan, saya dari UPTD Puskesmas Bancak, Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Panggilannya Pak siapa? Ponco. Pak Ponco ya, oke. Pak Ponco, gerakan hari ini? Salam kenal. Salam kenal. Oh, salam kenal. Oke. Oke, selanjutnya monggo Ibu. Kenalkan, saya Rina dari Puskesmas Poncol Semarang. Oh ya. Gerakan hari ini Yakum Training Center hebat. Luar biasa Bu Tina BK, Yakum Training Center hebat katanya. Terima kasih Saranggi. Oke, monggo silakan Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trina, saya dari UPTD Puskesmas Lamper Tengah Semarang. Gerakan hari ini tetap ceria. Tetap ceria. Hari ini aja atau sampai besok Bu? Oh, 3 hari ke depan. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua, nama saya Muhammad Iza Noval Fikri, dipanggil Noval, dari Puskesmas Cetis Kota Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Oke Pak Novel, gerakan hari ini Pak Novel. Gerakan hari ini. Oh, salam kenal Bapak Ibu. Jogja sekali ya, dari Langkung. Monggo, monggo. Oke, silakan Mas. Ya, selamat pagi, perkenalkan saya Abimael Setiawan Jayadi, biasa dipanggil Abi, saya dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo. Mas Abi dari Purworejo. Ya. Mas Abi, gerakan hari ini apa Mas Abi? Gerakan hari ini melayani dengan kasih. Oi, yakum sekali nih ya. Yakum sekali nih. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaka Arifin dari Rumah Sakit Jiwa Sujarwadi. Untuk gerakan hari ini ngikut di dinas ya. Inklusi melesat. Oh, di dinas ada ya Pak ya? Ada spelling. Oh. Tadi kok nggak keluar ya. Oke, inklusi melesat. Oke, melesat gitu ya. Oke. Selanjutnya monggo Pak. Mohon perkenalan diri, saya Timbul Pranoto dari Puskesmas Pejagoan Kebumen. Oh, panggilannya Pak Timbul. Pak Timbul ya. Oke, Pak Timbul, gerakan dari Kebumen dan gerakannya hari ini Pak Timbul? Layanan inklusi oke. Oh, layanan inklusi oke. Berarti ini sudah jalan ya di tempat jenengan? Ya belum sempat. Oh ya belum. Layanan inklusi oke tapi masih proses ya. Makanya jenengan datang ke sini untuk belajar ya Pak ya. Oke, tetap semangat Pak. Oke, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Yuliardi dari Puskesmas Purbalingga. Purbalingga. Oke, ngapak nggak kepenak ya Bu ya? Republik Ngapak. Oh, Republik Ngapak. Oke, silakan Ibu, gerakan hari ini Ibu. Gerakannya apa nih? Salam kenal, love you full. Wih, love you full, yo man. Oke, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Desi dari Rumah Sakit Baptis Batu Malang. Kasih inklusi. Oh, kasih inklusi. Oke, Batu Malang ya Bu ya. Datang ke sini kapan Ibu? Tadi malam ya. Oke, monggo. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Andreas dari Stikes Bethesda Yakum PSDKU Temanggung. Gerakan hari ini Mas Andreas? Stikes Bethesda Kampus Inklusi. Wih, ngeri-ngerang. Tadi tuh dari tadi saya tuh nunggu gitu loh, kok nggak ada yang kicau gitu-gitu kok nggak ada gitu. Tahu ya Bapak ya kicau mania itu yang lagi viral? Nggak tahu? Wah, berarti atau saya yang Bapak Ibu gapnya tadi beda itu ya dunianya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Kita sekali lagi applause untuk kita semua. Oke. Selanjutnya, nah ini terkait karena tadi sudah perkenalan, maka ini akan ada pembagian tim begitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi, bentar saya buka kemarin dari Bu Eka juga sudah. Jadi nanti kita akan bagi semua ini di dalam 5 kelompok begitu. Dan nanti silakan Bapak Ibu berkumpul di, ini terkait untuk penugasan juga ya nanti ya. Sebentar. Oke, ya silakan Bapak Ibu memperhatikan ini adalah kelompok yang nanti juga akan menjadi kelompok di dalam setiap penugasan. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan nanti Bapak Ibu ketika ada penugasan, ketika ada kerja bersama itu silakan bergabung dengan kelompoknya. Karena nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu akan diberi penugasan begitu ya. Nah silakan difoto untuk nanti ingat dengan kelompoknya masing-masing. Begitu pembagian kelompoknya. Nah ini kelompok kecil, tetapi di dalam kelas ini kita juga akan tetap membentuk ya ini jadi satu kelompok besar begitu ya, satu kelas begitu. Nah hari ini kalau enggak ada ketuanya maka kita harus butuh ketua nih. Untuk jadi ketua di dalam kelas ini selama 3 hari ke depan proses belajar kita. Kira-kira ada yang mengajukan diri menjadi ketua Bapak Ibu? Pasti enggak ada, jelas. Sudah bisa diprediksi, sudah bisa dikira-kira. Ada yang mau? Ringan loh, enak loh jadi ketua itu, beneran. Beneran. Nanti tinggal tunjuk kok. Tinggal tunjuk kok. Bapak Ibu pasti sudah sering ikut pelatihan kan? Ada yang sebelum saya tunjuk aja deh, ada? Jadi ketua? Tidak ada? Oke, saya tunjuk aja ya. Kalau saya tunjuk berarti ya sudah, nanti silakan yang saya tunjuk itu Bapak Ibu menjadi bertanggung jawab untuk kelas di dalam kita belajar bersama untuk menjadi ketua di kelas kita hari ini. Saya tunjuknya itu yang kaos kakinya warna merah ada? 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 Tidak ada? Oke. Yang cincinnya lebih dari 3? Ada? Ada? Tidak ada juga? Oke. Yang pakai batik berwarna ada hijaunya. Oh banyak, ada Bu Tuti, ada Ibu 1, 2, gimana? Oh Bu Esi, oh ya itu juga ada hijaunya ya. Oke berarti kandidat kita ada Ibu, kok saya jadi lupa, siapa Bu tadi nama, maaf Bu, saya itu masih muda tapi mudah lupa. Nah, Ibu siapa tadi Bu? Bu Pami, lalu ada Bu Tuti, terus apa lagi tadi? Yang hijau tadi ada hijaunya. 1, 2. Sudah ya? Cuma 2 ya? Oh Bu Teresia sama Mas. Oke, ada hijaunya 4 ya. Oke. Dari 4 itu saya akan milih lagi yang sepatunya berwarna hitam. Oh semua hitam, oke. Yang kaos kakinya berwarna hitam. Oh jangan biru. Butuhnya apa kaos kaki warnanya apa? Oh udah pakai kaos kaki. Natural berarti ya. Jangan warnanya apa Bu? Coklat. Oh mendekati ya Pak ya. Oke, berarti oke lah Bu. Jangan aja ya Bu ya. Siapa yang menyediakan diri? Oke, jangan aja ya Bu ya. Oke, gampang Bu, enggak usah takut jadi ketua aja. Sorry Mbak Iden. Sing slide. Enggak yang slide.
Oke, jadi Ibu silakan nanti ketua kelas itu saya tadi bilang kan apa mudah gitu ya. Karena ketua kelas itu nanti hanya yang pertama memilih anggota untuk melakukan refleksi atau ice breaking atau mungkin kadang juga bisa review materi. Jadi setiap sesi nanti kita akan ada sebelum kita memulai begitu ya. Nanti akan ada refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu ya menggali kembali apa materi ya tadi yang telah disampaikan. Hal-hal apa yang tadi sudah diberikan, nah itu akan kemudian direfleksikan kembali. Lalu juga nanti menunjuk satu anggota bebas ya di kelas ini untuk nanti ya membuat atau membuka dengan ice breaking ringan begitu ya. Supaya nanti kelasnya, kadang kan ada jam-jam tertentu yang berat begitu ya. Habis makan siang dan lain sebagainya, nah itu kadang butuh ice breaking juga. Lalu juga ada mungkin review materi dan lain sebagainya. Lalu juga mengingatkan presensi. Hari ini sudah presensi semua ya Bapak Ibu ya? Ya oke ya baik. Karena nanti presensi itu akan menjadi catatan penting untuk nanti kemudian diolah menjadi data yang nanti juga akan menjadi sertifikat begitu. Lalu juga mengingatkan terkait dengan penugasan yang nanti akan diberikan oleh masing-masing pemateri di dalam setiap tugasnya. Jadi Ibu nanti silakan untuk bisa diumumkan biasanya melalui ini sudah masuk ke web WhatsApp semua ya, WhatsApp peserta semua ya. Nah nanti silahkan media itu bisa digunakan untuk nanti baik itu penunjukan ice breaking, menunjukkan refleksi, mengingatkan persepsi dan mengingatkan penugasan. Begitu ya Ibu ya. Oke. Masih ada waktu bentar lagi. Oke Bapak Ibu. Saya pegang ini ya. Oke, supaya kita tidak tegang, karena dari tadi saya ngomong sendiri, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terus kita akan sedikit melemaskan badan kita sebelum kita masuk kepada materi, kita akan, sebelum kita ice breaking ya, kita akan sedikit menggerakkan badan kita karena mungkin yang dari tadi kita duduk, dari tadi kita mungkin dalam perjalanan juga, mari kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan bersama melakukan jingle atau senam inklusi begitu ya. Nah ini kita akan mengikuti bersama. Jadi ternyata inklusi itu ada senamnya begitu ya. Oke mari kita senam bersama. Saling bergantung
Oke, kita kasih tepuk tangan saya lagi untuk kita semua. Silakan duduk kembali dan oke, demikian BLC untuk hari ini dan tentu juga saya akan membersamai Bapak Ibu sekalian selama 3 hari ini. Oke, baik. Hari ini setelah ini kita akan sesi coffee break sebentar sebelum kita melanjutkan untuk masuk kepada materi yang pertama. Jadi silakan Bapak Ibu coffee break sebentar. Lalu Ibu nanti silakan dipilih 1 orang untuk ice breaking ya setelah coffee break ya. Oke. Untuk coffee break ini nanti sampai jam 10 lebih 10 ya Bu ya. Nanti ketika jam 10 lebih 10 Bapak Ibu bisa kembali ke tempat ini. Untuk coffee break ada di belakang, nanti di sebelah kanan dari kita keluar. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan menikmati coffee breaknya sembari tadi bercengkrama, menghafal namanya tadi satu mas satu dengan yang lain. Atau mungkin bisa mulai masuk dalam kelompoknya ya. Sebenarnya ngapain juga karena belum ada penugasan ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu untuk coffee break dan selamat coffee break. Nanti jam 10 lebih 10 kita akan kembali ke tempat ini untuk melanjutkan materi yang pertama. Monggo. Silakan Bapak Ibu, monggo. Bapak Ibu, kalau surat pernyataan tadi sudah selesai diisi, boleh diserahkan ke bagian registrasi di meja depan. Ya, terima kasih.